Wanita paruh baya seperti wanita yang mukanya ini menakutkan serta beberapa sosok tinggi besar selalu menghantui di kamarnya Pak Tommy ini. Beliau dikasih tahu bahwa kamu ini terkena sihir atau santet racun sangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pecinta cerita misteri. Terima kasih yang sudah kembali menonton video ini dan mengklik videonya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Serta yang buat baru gabung menonton, saya ucapkan selamat datang. Semoga suka dengan cerita ini dan semoga sobat-sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala rezekinya. Ya, baru-baru ini ada satu buah kisah mistis terbaru, yaitu tentang santet racun sangga, yang dimana konon katanya santet ini santet yang mematikan serta berbahaya apabila terkena korbannya. Dan kebetulan berita ini sudah viral di mana-mana ya. Mungkin sobat-sobat semua udah pada tahu apa itu santet racun sangga. Ya, saya menyampaikan apabila ada sebagian teman-teman yang belum mengetahui apa itu santet racun sangga. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, saya minta dukungan sobat-sobat semua dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Menyingkap Malam. Tanpa banyak waktu lagi di intro, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Setelah ramai diperbincangkan di sosial media, ilmu tingkat tinggi yang digadang-gadang sebagai ilmu santet paling mematikan dan sulit untuk disembuhkan yaitu santet racun sangga. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, santet racun sangga ini merupakan santet yang sulit ada penawarnya apabila orang yang terkena santet tersebut. Dan santet racun sangga ini berasal dari sebuah tanaman liar, yaitu tanaman sangga yang berasal dari Kalimantan, sehingga si dukun yang memakai tanaman sangga ini dibumbui oleh perjanjian-perjanjian oleh makhluk gaib, sehingga dinamakan santet racun sangga ini merupakan adalah paduan antara racun dari tanaman dan perjanjian oleh makhluk gaib. Dan di sini saya sebut korbannya adalah Tommy dan Dini, yang dimana Tommy dan Dini ini awal ketemunya di tahun 2021 dan mereka seringkali bertemu sehingga merasa banyak kecocokan. Dan tak butuh waktu lama, Dini dan Tommy ini melangsungkan pernikahan. Biasanya di fase-fase awal pernikahan ini merupakan, kalau kata orang tua dulu, fase di mana saat itu tuh sedang romantis-romantisnya, sedang mesra-mesranya. Namun hal lain dirasakan oleh pasangan Tommy dan Dini, yang dimana pada 2 tahun awal pernikahannya ini, suaminya ini yaitu Tommy mendapat sebuah kiriman santet yang entah dari mana berasalnya dan siapa pengirimnya pun tidak tahu. Suatu malam, kakinya Pak Tommy ini mengeluarkan butiran kecil, yang dimana ketika digaruk, butiran ini malah semakin banyak dan semakin menjalar kemana-mana. Yang awalnya ini hanya dari telapak kaki berujung ke tangan, dan akhirnya mulailah menjalar ke seluruh tubuh. Yang anehnya, setiap bangun tidur,
Ini butiran tersebut malah semakin bertambah di tubuhnya Pak Tommy ini. Dan pernah suatu malam Pak Tommy ini mencoba kembali menggaruk butiran itu karena memang rasanya nih gatel ya, gatel dan, panas. Kalau kita garuk ini memang ngeluarin cairan yang sangat tidak enak untuk kita lihat ya. Jadi, saking tidak enaknya hawa yang dirasakan oleh Pak Tommy ini, digaruklah oleh beliau. Namun makin lama kenapa kok butiran ini nih semakin banyak dan semakin panas yang dirasakan oleh Pak Tommy. Pada suatu malam, Pak Tommy ini mencoba untuk pergi ke sebuah rumah sakit ya, atau tempat yang bisa mengobati lukanya tersebut. Namun ketika pulang dari sana, itu tidak bisa sembuh seperti awalnya. Itu ketika pulang dari sana, beliau dikasih seperti obat oles dan obat minum, dan setiap malam diolesin malah lukanya ini bukan sembuh, melainkan malah semakin banyak. Dan di situ pun sang istri, yaitu Ibu Dini, eee, kebingungan ya, yang awalnya mengira ini adalah penyakit medis, namun lama-kelamaan Ibu Dini ini mikir ini bukanlah penyakit medis. Pernah satu ketika, di satu malam saat Pak Tommy untuk beristirahatkan tubuhnya ini, seringkali atap rumahnya Pak Tommy ini terdengar suara benda, seperti benda jatuh gitu ya. Namun ketika dicek pagi harinya, itu tidak ada apa-apa. Dan Pak Tommy ini mencoba berbicara kepada saudaranya yang memang mengerti dengan hal-hal gaib. Ketika berangkat ke rumah saudaranya ini, eee, beliau dikasih tahu bahwa kamu ini terkena sihir atau santet racun sangga. Di situ pun, Pak Tommy sempat kaget ya, bahwa bagaimana bisa saya terkena santet ini dan bagaimanakah kok sampai saya yang kena gitu loh, apa salah saya? Dan ketika Pak Tommy mencoba untuk merenungkan itu, di malam berikutnya, ini Pak Tommy kerap kali melihat makhluk-makhluk yang menyeramkan ya. Seperti makhluk ini wanita paruh baya, seperti wanita yang mukanya ini menakutkan, serta beberapa sosok tinggi besar selalu menghantui di kamarnya Pak Tommy ini. Dan situ pun Pak Tommy sempat beberapa kali berteriak ya, histeris, kaget bahwa ya memang seumur umur beliau ini belum pernah merasakan hal seperti itu. Ketika merasakan, kagetlah beliau. Bukan hanya di situ, jadi sebelum beliau ini melihat sosok penampakan-penampakan itu, beliau setiap tidur, setiap mimpi, ini selalu saja diganggu oleh makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Setibanya waktu sore hari saat Pak Tommy ini duduk santai bersama Bu Dini di ruangan tengah, itu tiba-tiba orang tua dari Bu Dini, yaitu mertuanya Pak Tommy, ini main ke rumah. Di saat itu pun, Pak Tommy melihat ada seorang nenek-nenek sedang berjalan mengikuti di belakang mertuanya ini. Sontak di situ pun Pak Tommy sempat kaget ya, bahwa di mana nenek-nenek itu wajahnya ini sangat asing sekali, karena memang kalau mertuanya main ke rumah, itu kalau nggak dengan cucu-cucunya yang lain atau dengan orang yang Pak Tommy kenal. Namun di sore itu, sosok wanita tua yang Pak Tommy lihat itu sangat asing sekali. Ketika selesai main di rumahnya Pak Tommy ini dan mertuanya ini pulang, ditanya sama Pak Tommy, "Ibu tadi kesini sama siapa? Saya melihat ada sosok wanita paruh baya yang sedang berjalan mengikuti ibu, ini dari belakang." "Oh tidak, saya tidak dengan siapa-siapa, Tommy. Saya kebetulan main ke sana itu sendiri. Memang karena saya kangen dengan cucu saya sengaja tidak ngajak siapa-siapa." Dan di situ pun mulai nggak habis pikir ya, Pak Tommy beserta istrinya ini kok bisa ya
kenapa hanya Pak Tommy saja yang melihat, istrinya ini nggak melihat. Di situ, cukup aneh menurutnya. Gangguan itu pun kembali menghantui Pak Tommy saat malam hari, yang dimana gangguan ini semakin memburuk atau semakin parah menurut pengakuan beliau, yang dimana jadi sering kali Pak Tommy ini mendapat sebuah bisikan untuk melukai dirinya sendiri. Apabila Pak Tommy ini melihat benda tajam, itu seolah-olah Pak Tommy ini mendapat bisikan bahwa ayo lukai dirimu, ayo pakai saja benda ini untuk lukai dirimu, ayo segera laksanakan. Begitu terus tiap melihat benda tajam, dan istrinya pun ini sebisa mungkin menjauhkan apa yang ada di hadapan Pak Tommy, yaitu benda tajam, entah dari yang lain-lain seperti pisau, seperti yang pokoknya benda tajam lainnya. Dan di situ pernah satu ketika, jadi sang istri ini ingin mengajak jalan-jalan Pak Tommy keluar rumah ya, karena memang suasana di dalam rumahnya ini terasa sangat panas sekali. Bahkan satu ketika ada momen di mana hujan deras mengguyur wilayahnya ini, akan tetapi hawa yang ada dalam rumahnya ini itu terasa begitu panas, tidak ada hawa-hawa adem sama sekali. Ketika berjalan keluar rumah bersama istrinya ini, menurut pengakuan istrinya, jadi Pak Tommy ini kerap kali ingin mencelakakan dirinya sendiri, yaitu seperti ingin menabrakkan dirinya, seperti ingin lompat dari jembatan, seperti ingin menghantam dirinya ini dengan sebuah benda-benda tumpul atau batu. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang menurut Bu Dini ini sangat mengerikan. Di situ kebingungan istrinya ini, harus bagaimana saya harus lari kemana nih untuk menyembuhkan suami saya. Dan mainlah si sang istri ke rumah temannya untuk, bahasa sekarangnya ini, curhat. Gak lama curhat, jadi Ibu Dini ini direkomendasikan oleh temannya bahwa coba deh kamu berobat tradisional dulu, atau kamu berobat ke ustadz yang memang insya Allah bisa membantu kamu, dan saya pun ada kenalan. Begitu kata temannya Bu Dini. Sontak seketika itu pun Bu Dini mencoba membicarakannya kepada suaminya, "Bapak, ayo ikut saya, kita coba berobat ke rumah ustadz yang memang ustadz ini rekomen dari teman saya ini." Dan singkat cerita berangkatlah mereka ke sana. Dan ketika sampai rumah ustadz tersebut pun, ini benar-benar hal yang tidak diduga oleh pasangan ini, bahwa setelah beberapa menit ayat suci Al-Quran untuk meruqyah ini dibacakan Pak Ustadz, dan suaminya pun bereaksi saat itu juga, yaitu bisa saya bilang ini suaminya ini kesurupan, yang memang dimana seumur-umur suaminya ini belum pernah sama sekali merasakan kesurupan. Dan disitu pun Bu Dini mendengar suaminya ini berbicara seperti wanita dan bernada seperti wanita. Ditanya sama Pak Ustadz ini, "Siapa kamu?" Lantas dijawab oleh jin yang masuk ke dalam tubuh Pak Tommy, "Aku adalah aku." Ditanya kembali dengan Pak Ustadz, "Siapa yang menyuruh kamu ke sini?" "Aku adalah makhluk yang disuruh oleh orang masa lalunya Bu Dini. Pantas pergi kamu dari sini, tidak usah kamu mengganggu pasangan ini lagi. Saya tidak akan keluar apabila pasangan ini belum ada yang berpisah. Saya tidak akan keluar." Dan singkat cerita, beberapa kali pasangan itu untuk berobat ke ustadz setempat, bahkan berobat ke tempat luar pulau di rumahnya ini, itu belum membuahkan hasil. Kurang lebih sudah jalan sampai 15 atau 16 ustadz untuk mengobati suaminya, namun belum ada kejelasan. Tibalah suatu hari di mana memang
ada salah satu saudaranya ini yang kembali merekomendasikan, ada salah satu kenalannya, yaitu ustadz juga ya. Itu ada di daerah yang letaknya tak jauh dari rumahnya saudaranya pasangan ini. Ketika direkomendasikan kembali Bu Dini untuk berbicara kepada suaminya, "Ayo Pak, kembali kita berobat ke rumah Pak Ustadz ini." Namun Ustadz ini kali ini rekomen dari saudara saya, dan insya Allah Ustadz ini bisa menyembuhkan. Berangkatlah mereka jam 3 sore untuk ke rumah orang tersebut, dan memang rumah orang yang dituju ini kebetulan adalah ustadz sekaligus akademisi yang pernah meneliti bahwa pengobatan tradisional dari Kalimantan, yaitu seperti sebuah kalau saya bilang sebuah penelitian ya. Ustadz ini merupakan ustadz yang sekaligus mengajar dan mendalami sebuah penelitian tentang obat-obat tradisional dari berbagai macam daerah. Ketika sampai ke rumah ustadz itu alhamdulillahnya ada sedikit kesembuhannya, ada sedikit titik terang lah. Kita coba yuk bantu dan semuanya kembali kepada ibu dan suami ibu. Tingkatkan ibadahnya, terus jangan putus asa, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diminta disehatkan suami ibu ini. Ya memang namanya pengobatan berjalan ini tidak bisa langsung sembuh total, walaupun kadang masih sering kambuh-kambuhan, tapi setidaknya ada titik terang lah, ada kesembuhan sedikit lah. Dan kurang lebih itu pengobatan kepada Pak Ustadz yang terakhir ini alhamdulillahnya ada kesembuhan dan ada titik terang, ketahuan dah nih baru nih. Jadi memang dijelaskan bahwa suami ibu ini terkena santet racun sanggah, dan beberapa pasien yang pernah diobati di tempat ustadz tersebut memang kasusnya ini sama seperti Pak Tommy, namun bahkan ada yang lebih parah dari Pak Tommy. Namun alhamdulillahnya di situ, alhamdulillah sekali pasangan tersebut mendapat kesembuhan. Jadi setelah sembuh dari pengobatan terakhir ini, mereka berencana buat pindah rumah karena masih beberapa kali ini mendapat gangguan dari jin setempat ya. Kayak model rumahnya nih kejatuhan benda, dan kayak model rumahnya ini setiap malam sering diketuk, namun ketika dibuka ini tidak ada orangnya. Lantas Bu Dini mencoba bernegosiasi dengan suaminya untuk pindah kontrakan, dan diiyakan oleh suaminya. Pindah lagi ke kontrakan, baru mendapat gangguan lagi, dan sempat ada pikiran bahwa ini kayaknya memang rumahnya yang berhantu deh. Ya udah, coba kita pindah lagi. Dan untuk perpindahan terakhir kalinya ini, alhamdulillahnya ini tidak ada gangguan ya, walaupun kadang masih ada bayang-bayang masa lalunya yang masih menempel pada diri pasangan ini. Di sini cerita ini cukup membuat saya banyak sekali mendapat pelajaran ya, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan apabila kalau kita sedang main ke tempat orang atau kita lagi berkunjung ke tempat daerah yang bukan kita kenal ini, sebisa mungkin kita ini harus menjaga tutur kata, kita menjaga peribahasa, dan kalau bisa kita ini sopan dengan orang-orang setempat. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk kita mau melakukan sesuatu itu, jangan lupa kita awali dengan doa, karena dengan berdoa ini insya Allah ini diri kita terbentengi dari segala mara bahaya. Mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat teman-teman yang mau menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan teman-teman ini dimudahkan segala rezekinya. Saya Oki dan tim pamit undur diri. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Menyingkap malam, malam hari jangan kemana-mana.